Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Walhamdulillah, dengan nikmat dan rahmat Allah kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir ke majlis yang diberkahi ini, majlis ilmu, majlis Al-Quran, majlis tafsir yang merupakan semulia-mulia kalam, semulia-mulia perkataan. InsyaAllah ta'ala kembali kita lanjutkan pembahasan kita dalam surat Al-Ma'idah ayat 92, ayat 93 sampai ayat 96. InsyaAllah kita akan bahas ayat 93 sampai ayat 96. Untuk itu kepada qori kita minta membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ
بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Laisa tidak ala atas alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa amilu dan mereka mengerjakan as-salihati kebajikan-kebajikan junahun dosa fima dalam apa yang ta'imu mereka makan dan minum idza ma apabila attaqau mereka bertakwa wa amanu dan mereka beriman wa amilu dan mereka mengerjakan as-salihati kebajikan-kebajikan thumma kemudian attaqau mereka menjaga wa amanu dan mereka tetap beriman thumma kemudian attaqau mereka tetap bertakwa wa ahsanu dan mereka berbuat lebih baik wallah dan Allah yuhibbu dia menyukai al-muhsinin orang-orang yang berbuat lebih baik. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman la yabluwannakumullah sungguh Allah akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu mina dari as-saidi hewan buruan tanaluhu kalian memperolehnya aidikum dengan tangan-tangan kalian warimahukum dan tombak-tombak kalian liya'lamallahu agar Allah mengetahui man siapa yang yakhafuhu takut kepadanya bil ghaib dalam kondisi tidak dilihat orang famani maka siapa yang i'tada melampaui batas ba'da sesudah dalika itu falahu maka baginya azabun siksa alim yang sangat pedih. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman la jangan taqtulu kalian membunuh as-sayda hewan buruan wa antum sedangkan kalian hurum dalam berihram waman dan siapa yang qatalahu membunuhnya minkum di antara kalian muta'ammidan dengan sengaja fajazaun maka balasannya mislu seperti ma apa yang qatala dia bunuh mina dari an-na'ami hewan ternak yahkumu yang memutuskan hukum bihi terhadapnya dawa dua orang yang mempunyai adalin sifat adil minkum di antara kalian hadayan sebagai hewan kurban baligha yang dibawa sampai al-ka'bati ke Ka'bah atau kaffaratun membayar kafarat ta'amu dengan memberi makan masakina orang-orang miskin atau adalu mengganti dzalika itu siyaman dengan berpuasa liyadzuqa agar dia merasakan wabala akibat buruk amrihi urusannya afallahu Allah telah memaafkan amma terhadap apa yang salafa yang telah berlalu waman dan siapa yang ada kembali mengerjakannya fayantaqimullahu maka Allah akan membalas minhu terhadapnya wallah dan Allah azizun maha perkasa zu mempunyai intiqamin kekuasaan membalas
Uhilla dihalalkan lakum bagi kalian saydul bahri hewan buruan laut wa ta'amuhu dan makanannya mata'an sebagai kenikmatan lakum bagi kalian walis sayyarah dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan wa hurrima dan diharamkan alaikum atas kalian saydu hewan buruan al barri darat ma dumtum selama kalian huruma berihram. Wattaqu dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah alladzi yang ilaihi kepadanya tuhsyarun kalian akan dikumpulkan. Jazakallah khairan. Ikhwatana fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah dibacakan ayat yang akan kita kaji pada malam hari ini, yaitu surah Al-Maidah ayat 93 sampai ayat 96. Allah berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu", tidak ada atas orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh, junahun, dosa atas mereka, fima ta'imu terhadap apa yang telah mereka makan. Ya, dari yang terlarang sebelum ini ya. Idza mattaqau, selagi mereka bertakwa, wa amanu dan beriman, wa amilus salihat dan beramal saleh. Thumma taqau, kemudian mereka bertakwa, wa amanu dan beriman, thumma taqau kemudian bertakwa, wa ahsanu dan mereka berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati oleh Allah, saya menjelaskan kepada kita ketika turun ayat mengharamkan khamar dan tegasnya larangan terhadap khamar tersebut, tamanna unasun, maka sekelompok dari manusia bercita-cita, berkeinginan di kalangan orang mukmin, ya, sekelompok manusia di kalangan orang mukmin berkeinginan untuk ayya'lamu, untuk mengetahui hala ikhwanim, keadaan saudara-saudara mereka, alladzina yang mereka itu matu ala Islam, mati di atas Islam sebelum mengharamkan khamar, sedangkan mereka meminum khamar tadi. Jadi saya menjelaskan kepada kita ketika turun mengharamkan ayat tentang mengharamkan khamar, larangan yang tegas terhadap minum khamar sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Innamal khamru wal maisur, sungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengunduh nasib, rijsun, perbuatan keji, min amali syaitan, di antara amal syaitan. Ketika turun pengharaman khamar ini dan larang yang tegas, maka sekelompok dari orang-orang mukmin, ya, dia ingin untuk mengetahui keadaan saudara mereka yang mereka mati di atas Islam sebelum pengharaman khamar, sedangkan mereka minum khamar. Maka dalam hal ini turunlah ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang mati sedangkan mereka dalam keadaan Islam sebelum turunnya pengharaman khamar, maka tidak adalah dosa atas mereka ketika itu. Ketika itu belum ada pengharaman khamar. Ini kata Allah, laisa 'alal ladzina amanu, tidak ada atas orang yang beriman, wa amilus salihat dan orang yang beramal saleh, junahun, dosa. Tidak ada dosa bagi mereka, wa fima ta'imu, terhadap apa yang telah mereka makan sebelum ayat sebelum mengharamkan khamar, atau sebelum turunnya ayat tentang mengharamkan khamar dan judi, ya. Namun walamma kana nafil junah, kemudian ketika pentiadaan dosa tadi, tidak berdosa ini meliputi hal yang disebutkan dan yang lainnya, namun dikaitkan, ya, mereka yang mati ketika mereka dalam keadaan muslim, akan tetapi ketika itu pengharaman khamar belum turun ayat tentang mengharamkan khamar, ya, mereka ini dikaitkan, mereka tidak mendapatkan dosa dan dikaitkan dengan apa? Idza mattaqau, selagi mereka bertakwa, wa amanu dan beriman dan beramal saleh. Ini kaitannya.
Jadi orang-orang yang mati ya sebelum ayat pengharaman khamar, selagi mereka itu beriman, bertakwa, beriman dan beramal saleh, maka tidak ada dosa mereka pada waktu itu. Kenapa? Karena khamar belum diharamkan. Namun syaratnya apa? Ketika mereka beriman, beramal saleh. Karena kita tahu bahwa iman itu adalah merupakan syarat sahnya terima amal. Andai kata kita salat, kita puasa, kita menegakkan ibadah-ibadah, tapi tanpa ada keimanan kepada Allah, kita kufur, maka tentu amal kita tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu orang-orang kafir walaupun banyak kebaikannya, keelokannya, kalau mereka tidak bertauhid, nol amal mereka. Ini yang dikatakan oleh Allah, lain asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, sia-sia amalmu. Syirik menyebabkan amal sia-sia. Maka Syekh mengatakan bahwa mereka yang dahulunya mati di dalam keadaan dalam kondisi sebagai seorang muslim, sebelum turunnya ayat tentang pengharaman khamar, disyaratkan bagi mereka itu mereka tidak berdosa dengan syarat bahwa mereka meninggalkan maksiat. Selagi mereka meninggalkan maksiat, kemudian mereka beriman kepada Allah dengan iman yang sahih. Dengan iman yang sahih. Mujiban lahum, yang menyebabkan mereka itu beramal saleh. Ini pentingnya amal saleh tadi. Kemudian mereka senantiasa berlanjut kehidupannya ya dalam beramal tadi. Wa illa, jika tidak, faqad yattasifu al-abdu, ya, maka disifatkan seorang hamba demikian itu pada waktu yang lain. Maka tidak cukup dia seperti itu sampai mereka beriman, beramal saleh, ya. Kemudian Syekh menjelaskan masuk dalam ayat ini yaitu makanan yang diharamkan, ya. Keumuman makanan yang diharamkan atau perbuatan yang lainnya setelah diharamkan. Kemudian mereka mengakui dosanya dan mereka bertaubat kepada Allah. Jadi andai kata seorang yang dulunya dia makan yang haram, ketika mereka tidak tahu atau sebelum turunnya ayat, ya, maka mereka tidak berdosa pada waktu itu dengan syarat dia beriman kepada Allah, dia menjauhi maksiat, ya. Terangkat dosa mereka ketika itu. Pada ayat ke-94 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai yang beriman, la yabluwannakum, sungguh dia menguji kalian, Allah menguji kalian dengan sesuatu minas saidi, dari binatang buruan yang kamu dapatkan dengan tangan kamu dan dengan panah kamu. Allah ingin mengetahui siapa yang takut terhadap yang gaib. Syekh menjelaskan dalam ayat ini, beliau mengatakan ini merupakan nikmat-nikmat Allah atas hambanya, di mana Allah mengkhabarkan dengan apa yang ia lakukan, ya, dalam ketentuan Allah terhadap apa yang dilakukan dengan takdir, supaya mereka mentaatinya, supaya mereka berjalan di atas basirah, di atas ilmu, dan binasalah orang yang binasa. Maka Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, mesti orang beriman. Orang beriman itu ada ujiannya. La yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi, pasti Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari binatang buruan. Jadi di antara bukti seorang itu beriman adalah adanya ujian. Ujian itu banyak. Ada ujian itu dengan harta, ada dengan pangkat, ada dengan jabatan, istri, anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah.
harta dan anak itu bagi kalian fitnah, sebagai fitnah. Tidak ada harta fitnah jo, ada harta fitnah jo. Itu sebelum ada harta, dia taat kepada Allah. Ketika dia sudah punya harta, dia mulai lupa kepada Allah. Diuji keimanan kita, diuji kesabaran. Banyak bentuk-bentuk ujian. Nah, salah satu bentuan ujian adalah yaitu Allah uji dengan sesuatu yang Allah haramkan dari hewan buruan. Ya. Hewan buruan dari hewan buruan. Takhfifan, keringanan dari Allah. Hewan buruan yang kamu ambil dengan tangan kamu dan dengan tombak kamu. Kemudian Allah sebutkan apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar Allah mengetahui secara zahir kepada makhluknya siapa yang takut kepada Allah dalam masalah yang gaib, di mana dia menahan apa yang Allah larang walaupun dia sanggup untuk melakukannya, mungkin. Lalu Allah memberikan pahala yang besar bagi orang yang mampu menahannya, dari orang yang tidak takut terhadap perintah Allah. Kemudian Allah katakan, famani tada, siapa yang melampaui batas di antara kalian, ba'da zalika, setelah hal demikian itu jelas, hujahnya jelas, falahu azabun alim, untuk mereka azab yang pedih, yang tidak sanggup atas apa yang Allah sifatkan. Kenapa? Karena mereka tidak ada uzur baginya, dia melampaui batas. Kemudian pada ayat berikutnya terang-terang Allah katakan larangan membunuh hewan buruan ketika ihram. Baru dijelaskan. Awalnya dijelaskan larangan untuk menangkap hewan buruan, diuji. Kemudian Allah terangkan secara jelas larangan menangkap buruan ketika dalam keadaan ihram. Antum kalau pergi ke Makkah, kan banyak hewan-hewan, burung lah, banyak hewan-hewan. Dilarang untuk menangkap hewan-hewan tersebut dalam kondisi ihram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang beriman, jangan kamu berburu, membunuh hewan buruan, menangkap hewan buruan sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Mahrumuna fil ihram, apakah itu ihram haji atau ihram umrah? Di ihram itu ada ihram haji, ada ihram umrah. Keduanya dilarang seorang menangkap hewan buruan, sedangkan dia dalam keadaan ihram. Larangan dari membunuhnya meliputi larangan dari mukaddimah berburu, menghalau-halau, tangkap, mukaddimah. Dan dari ikut serta di dalam memburunya tadi atau membunuhnya. Wadilalah alaih, dan menunjukkan atasnya. Wal i'anah ala qatlih, membantu untuk memburunya atau membunuhnya. Hatta in min tamami dzalik, sampai di antara kesempurnaan itu larangan Allah melarang orang yang berihram dari memakan hasil buruan tadi. Ini karena ihram tadi. Di sinilah letaknya ujian. Bagaimana dia sabar dalam menghadapi ujian tadi. Sabar dalam menghadapi ujian. Wa hadza kulluhu ta'zim lahan nusuk al-azim. Ini semuanya untuk mengagungkan manasik haji atau umrah, sehingga tidak melakukan hal yang semena-mena terhadap hewan sekitarnya. Annahu yuhramu alal muhrim
Haram bagi orang yang berihram, muhrim ya. Muhrim itu orang yang berihram. Kalau dia muhrim, orang yang haram. Ya. Yang cocok itu mahram, yang haram untuk dinikahi. Kalau muhrim, orang yang berihram. Ya. Banyak istilah-istilah bahasa Arab kadang-kadang dewa di Indonesia ko terbalik-balik, tapi lah viral di masyarakat awak. Ini tidak muhrim sudah. Ya. Padahal muhrim itu maknanya ada orang yang berihram. Ini tidak mahram. Itu yang cocok. Sama jo istilah sanawiyah, ya, aliyah. Kalau sanawiyah dia orang awak apa? SMP. Sanawiyah dia orang Arab SMA. Tentu bahasa Sian awak pegang, bahasa Arab awak atau bahasa Arab orang Arab. Itu bahasa Arab orang Arab nama pegang. Nah. Kemudian aliyah. Kalau aliyah itu di Arab itu perguruan tinggi. Aliyah. Kalau dewa SMA nah. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati. Dalam istilah-istilah kita kembalikan istilah itu kepada yang punya istilah. Makanya bahasa Arab tidak bisa dipakai terjemahnya model terjemahan bahasa Indonesia. Harus mengikut pola Arab pula dalam menerjemahkan agar kita tidak keliru. Kembalikan kepada yang punya bahasa. Kemudian Syekh menjelaskan kepada kita kenapa apa hikmah ujian tersebut. Ya. Hikmah ujian tadi supaya Allah mengetahui siapa yang takut terhadap Rabb-Nya. Ya. Siapa yang takut, siapa yang tidak takut. Kemudian tadi jelas-jelas larangan itu ditujukan kepada orang yang melakukan membunuh buruan dalam kondisi ihram atau menangkap hewan buruan dalam kondisi ihram. Kenapa diharamkan ya berburu dalam kondisi ihram? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk mengagungkan manasik haji atau umrah dalam rangka untuk mengagungkan ta'zim, ya, mengagungkan manasik ya tersebut. Maka diharamkan bagi orang yang berihram menangkap buruan, hewan buruan. Maka halalan, di mana sebelum dia ihram itu halal. Kalau ihram tidak selesai, boleh dia tangkap. Tetapi ketika selagi dalam berihram, tidak boleh. Kemudian, waman qatalahu minkum muta'ammidan. Siapa yang membunuh menangkap buruan tadi dengan sengaja, ya, maka fajaza'u mislu ma qatala minan na'am. Maka balasannya, ganjarannya adalah seperti seorang membunuh an-na'am, itu onta atau sapi atau ghanam. Maka dia memperhatikan yang menyerupai demikian. Maka wajib atasnya yang seumpama, dia menyembelihnya dan bersedekah dengannya. Kemudian i'tibar bil mumasalah, mengambil pelajaran dengan mumasalah, hal yang sama, an yahkuma bihi dawa adlim minkum, agar menghukum dengannya orang yang bersifat adil di antara kalian. Ya. Bersifat adil. Jadi orang berhukum itu harus dia adil. Keduanya mengetahui hukum dan kesamaannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat, di mana mereka menetapkan bil hamamah syatan terhadap orang yang memburu
burung dengan syah kambing. Demikianlah setiap apa yang menyamai sesuatu dari hewan ternak. Fa illam yusbih syai'an fa fihi qimah. Jika tidak ada yang menyerupai dia, maka nilailah yang diberikan. Hadiyan balighal Ka'bah, yaitu sembelihan yang menyampaikan ke Ka'bah, atau kafarat memberi makan makanan terhadap orang miskin. Kafaratu dzalika jaza, balasan memberikan makanan pada orang miskin karena perbuatan membunuh hewan buruan tadi. Kemudian ikhwatuna fiddin, Syekh menjelaskan kepada kita, wa innama nassullah, sesungguhnya Allah memberikan nas terhadap orang yang sengaja untuk menangkap buruan, bersamaan annal jaza, bahwa balasan itu mesti dikaitkan dengan kesengajaan. Adapun orang yang keliru, sebagaimana dalam kaidah annal mutlif, bahwa orang yang merusak terhadap jiwa, harta yang dihormati, maka dia menjamin dalam kondisi apapun. Kalau kerusakan itu tanpa hak, jika kerusakannya tanpa hak, karena Allah mengaitkan dengan al-jaza, balasan dan hukuman, wal intiqam, ini bagi orang yang menyengaja. Adapun orang yang mukhti', tersalah dalam berburu tadi, maka tidak ada atasnya hukuman. Innama alaihil jaza, namun baginya balasan. Kemudian jumhur ulama menjawab dari kaitannya tadi, Allah menyebutkan itu. Sekelompok dari ulama ahli ilmi menganggap pengkhususan balasan tadi dengan kesengajaan. Kemudian Syekh menjelaskan, ketika buruan tadi meliputi buruan daratan dan lautan, kemudian Allah mengecualikan buruan laut. Pengharaman terhadap buruan tadi pada ayat yang awal, ya ayyuhallazina amanu liyabluwannakum Allah bisyai'in minas saidi. Ini kan sifatnya umum, larangan berburu secara umum. Lalu datang dalil yang mengkhususkan. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Dihalalkan bagi kalian buruan laut dan makanannya. Buruan laut dan makanannya. Maka Syekh menjelaskan, dihalalkan bagi kalian ketika kalian dalam keadaan ihram, maksudnya. Ketika dalam keadaan ihram, buruan darat, maka itu haram untuk ditangkap. Namun ketika dalam keadaan ihram dikecualikan buruan laut. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu. Dihalalkan bagi kalian buruan laut dan makanannya. Dihalalkan bagi kalian dalam kondisi ihram kalian, buruan laut. Di mana al-hayyu min haywan, yang hidup dari hewannya dan makanannya. Maka fadalla dzalika ala hilli, menunjukkan halalnya bangkai yang ada di laut. Jadi laut itu al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Laut tentu ada ikan di situ. Oleh karena itu ikan halal bangkainya. Tidak perlu melakukan penyembelihan. Kemudian mata'an lakum walisayyarah. Buruan laut itu sebagai kesenangan bagi kalian, walisayyarah, dan bagi perjalanan.
orang yang berjalan. Wa hurima alaikum saydul barri, diharamkan bagi kalian buruan darat. Ma dumtum huruma, selagi kalian ihram. Ini menjadi dalil bahwa haram berburu ketika dalam keadaan ihram. Kemudian disuruh oleh Allah, ya, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, alladzina, yang kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Sinilah disuruh untuk takut, untuk bertakwa kepada Allah. Takut terhadap perbuatan, ya, ittaquhu, takutlah dengan melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Jadi takut itu bagaimana realisasinya, atau bertakwalah kalian kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Wasta'inu ala taqwahum bi ilmikum, minta tolong kalian, ya, kepada Allah untuk bertakwa dengan ilmu kalian, pengetahuan kalian, annakum ilaihi tusharun, bahwa kalian kepadanya dikembalikan. Jadi takwa itu tidak akan bisa terwujud melainkan dengan ilmu. Orang yang tidak berilmu tidak akan bisa untuk menggapai takwa, karena dia paham ini halal, ini haram, ini yang wajib untuk dilaksanakan, ini wajib untuk ditinggalkan. Annakum ilaihi tusharun, bahwa kalian kepadanya dikembalikan, maka dia akan memberikan balasan kepada kalian. Hal kuntum bittaqwa, apakah kalian melaksanakan takwanya, lalu kalian akan diberikan balasan. Am lam taqumu biha, atau kalian tidak melakukan dengannya, maka fayu'aqibukum, dia menghukum kalian. Ini ikhwatul fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang bisa kita sampaikan, yaitu tentang hukum berburu ketika dalam keadaan ihram. Yang berburu hewan darat maka hukumnya adalah haram. Adapun yang dibolehkan ada hewan laut, ya. Dan perintah untuk bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintahnya meliputi yang wajib, ya, yang sunnah, kemudian menjauhi larangannya yang haram dan yang makruh. Haram dan makruh. Makruh itu adalah hal yang dibenci. Demikian tadi kita, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.